Kelompok 8-nya sudah kumpul semua? Kelompok 8-nya sudah kumpul semua belum? Hadir, Pak. Sudah semua ya? Oke, kita membahas mengenai perbedaan pendapat ulama ya. Oke. Sekarang hari Kamis ya. Kalau hari Betul. Kamis depan tanggal berapa? Hari Kamis depan tanggal berapa? Coba lihat di kalender. 11, Pak. Tanggal 19. Tanggal berapa? Tanggal Kamis 19. depan. 19. Oh, 19. Bapak baru sampai ya nanti. Saya insya Allah Kamis depan sudah ada di Indonesia lagi. Jelas suara saya terdengar? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik, Bapak, langsung kami mulai saja, Pak. Saya buka dulu ya. Saya buka dulu ya. Nanti saya serahkan pada Anda ya. Bapak Ya, tidak akan lama nih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, pada hari ini ya, di sini waktu pukul 8.38 ya, pukul 8 pagi, setengah 9 pagi waktu Madinah, dan waktu setengah 1 mungkin waktu Indonesia ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun saya tidak akan lama dan posisi masih di Madinah. Ya, alhamdulillah ini pertemuan pertama setelah kita Idul Fitri. Saya sampaikan terlebih dahulu taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan kehidupan saya ya. Dan insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan presentasi kelompok 8 ya, mengenai perbedaan pendapat ulama dalam fikih khususnya ya. Baik saudara-saudara sekalian, saya mengharap nanti tolong dalam diskusi semua pertanyaan, jawaban, siapa penanya, ya, NIM-nya tolong dicatat, ya, dan nanti dimasukkan dalam makalah yang sudah dilengkapi dengan itu, ya. Makalahnya ditambahkan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain tentunya. Saya berharap mudah-mudahan meskipun secara online ini tetap tidak mengurangi semangat Anda dan saya tidak akan lama, ya, karena ya posisi saya masih di Madinah, ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan pada hari ini, jadi saya hanya membuka saja. Insya Allah semangat Anda tidak berkurang ya, terus semangat dan terus gali semua ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu fikih ya, dan mudah-mudahan diskusi Anda terus mendapatkan informasi-informasi yang atau ya ilmu-ilmu yang saya rasa tidak kurang kualitasnya dari saya ya. Insya Allah Anda sudah membaca buku referensi mengenai hal ini, dan silakan kalau ada yang tidak paham Anda tanyakan pada kelompok 8, dan kelompok yang lain pun saya rasa tidak tertutup kemungkinan jika ada yang akan menambahkan ya gitu. Oke, untuk selanjutnya saya hanya menyimak saja ya. Saya hanya menyimak saja karena khawatir ini berisik ya. Saya akan keluar dari masjid, saya hanya menyimak saja, dan silakan saya serahkan sekarang waktu ke kelompok 8 untuk memaparkan presentasinya ya. Kami persilakan, itu saja ya. Saya sekarang off cam atau saya online nanti, tapi saya matikan ininya matikan suaranya ya, khawatir berisik.
Itu saja ya, silakan. Saya serahkan kepada kelompok 8. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah di siang hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu ada Nira Agustin, Nizar Helmi, dan saya sendiri Reza Valevi sebagai moderator. Kami juga berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih, yaitu Bapak Haji Asep Dadan Wildan, yang telah memberikan materi terkait judul kali ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada materi pertama yang akan dibahas oleh saya mengenai pengertiannya. Dalam kitab Al-Mujam Al-Islami, Ashraf Tah Abu Dahab menjelaskan fikih. Ikhtilaf adalah adab dalam menyikapi perbedaan. Yang paling baik menyikapi hal tersebut adalah umat Islam yang hidup pada masa sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebab perbedaan itu tiada sama sekali memberikan mudarat bagi mereka. Sementara itu, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Khalil Nafis, mengatakan fikih ikhtilaf merupakan ilmu yang mempelajari perbedaan pendapat ulama dan cara menyikapinya. Watak fikih Islam selalu membuka ruang dialog dan kajian sehingga umat Islam dapat terhindar dari perpecahan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nira Agustin. Kepada Nira, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang kedua yaitu tentang faktor penyebab perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, perbedaan qiraat atau bacaan. Quran diterima oleh para sahabat tidak dalam satu tipe qiraat saja, melainkan dalam berbagai bentuk qiraat. Mayoritas ulama fikih mengikuti bacaan nasab sehingga mereka menyatakan kewajiban membasuh kaki dalam wudu, bukan mengusapnya. Sedangkan ulama imamah memilih bacaan jer dan menegaskan kewajiban mengusap kaki dalam wudu. Kedua, tidak mengetahui hadis Nabi. Para sahabat berbeda intensinya dalam berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka berbeda dalam mengetahui hadisnya. Ketiga, ragu akan kesahihan sebuah hadis. Para ulama tidak langsung mengamalkan hadis yang mereka dapatkan tanpa terlebih dahulu meneliti kesahihannya. Perbedaan dalam hukum kesahihan hadis menyebabkan perbedaan dalam hukum fikih. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas pembacaan materinya, Nira Agustin. Untuk materi selanjutnya, yang terakhir akan dibacakan oleh Nizar Helmi. Kepada Nizar, saya persilakan. Macam-macam perbedaan. Yang pertama, ikhtilaf atau perbedaan yang teruji atau yang dibenarkan. Ikhtilaf disebut terpuji jika merupakan hasil ijtihad yang berlandaskan niat mencari kebenaran dan memenuhi syarat dan adabnya, bahkan meskipun hasil ijtihad tersebut keliru. Yang kedua, ikhtilaf atau perbedaan yang tercela. Adapun bentuk ikhtilaf yang tercela adalah hasil ijtihad yang keliru karena bukan berlandaskan pada kebenaran, tetapi permusuhan, nafsu, fanatisme, dan sikap tercela lainnya. Maka kemudian mereka berusaha menafsirkan, mentakwilkan hal-hal yang sebenarnya sudah final, atau bahkan membuat dalil baru yang palsu untuk menguatkan pendapatnya. Dengan belajar fikih ikhtilaf, seorang akan mengetahui kemana argumentasi keberagaman yang dianut dirinya, sekaligus muncul sikap berhati-hati dalam agama.
Hal tersebut karena dalam mengajukan argumentasi tentang suatu permasalahan, para ulama menggunakan dalil dan dasar hukum yang sama, namun di antara mereka kadang berbeda. Namun di antara mereka kadang berbeda kesimpulan hukumnya. Perbedaan pandangan itu justru memperkaya hasanah intelektual umat Islam untuk saling memahami munculnya perbedaan itu. Terakhir, hikmah belajar fikih ikhtilaf akan mengembangkan ilmu fikih. Dengan demikian, dinamika fikih senantiasa belajar menurut konteks ruang dan waktu. Sedemikian rupa mengikuti perubahan beberapa produk keagamaan seperti fikih air, fikih kebencanaan, fikih tata kelola, dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi terakhir yang disampaikan oleh Nizar. Untuk selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab ya. Kelompok kami mengadakan 4 pertanyaan bagi untuk semua peserta yang di sini juga. Teman-teman boleh dipersilakan untuk bertanya. Boleh, silakan. Izin Izin bertanya. bertanya. Izin Izin bertanya. bertanya. Boleh, Putri Nuraini, dipersilakan. Baik, terima kasih. Konsep fikih istiqlal ke-9 adalah tentang saling toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Pertanyaannya, apa manfaat dalam memahami maksud dari konsep istiqlal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri. Ada lagi yang boleh bertanya ini? Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Kepada Rifan, saudara Rifan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Rifan Rizkyana, izin bertanya. Apa sajakah batasan-batasan atau kriteria dalam suatu ikhtilaf sehingga dikatakan bahwa ikhtilaf itu tidak dapat menyebabkan pelakunya keluar dari lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Rifan, atas pertanyaannya. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, Mangga, silakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Boleh, baik. Untuk kali ini 5 pertanyaan nggak apa-apa. Yang pertama Nabila, kedua Ririn, dan kemudian yang terakhir nih Saulia. Boleh, persilakan kepada Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zulfanida, izin bertanya. Mengapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila. Untuk selanjutnya Ririn ya tadi ya, Soks. Mangga dipersilakan, Sok. Baik, saya Rini Sapitri izin bertanya mengenai ikhtilaf yang dibenarkan. Pertanyaannya, masalah dalam ikhtilaf apa yang diperbolehkan oleh ulama dan mohon jelaskan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ririn. Kemudian yang terakhir, Mangga dipersilahkan Nisa Aulia. Terima kasih moderator, saya izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa salah satu konsep fikih ikhtilaf itu menurut Yusuf Al-Qaradawi yaitu berkaitan dengan masalah-masalah besar yang dihadapi oleh umat Islam. Nah, banyak sekali kan permasalahan yang ada. Pertanyaannya itu, apa sih yang menjadi akar permasalahan di antara masalah-masalah besar yang dihadapi oleh umat Islam sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Nisa Aulia atas pertanyaannya. Mungkin berikan kami kesempatan waktu dulu untuk mencari jawabannya untuk kali ini juga. Dipersilakan juga kepada teman-teman yang memang tahu jawabannya terkait pertanyaan teman-temannya tadi. Boleh tinggal di on-kan saja, nanti tinggal di-share ya jawabannya kepada saya.
izin mencoba menjawab, moderator. Boleh dipersilakan, Nizar. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan Rifan. Tadi kan ada beberapa poinnya. Nah, mungkin saya cuma menjawab di poin-poin tertentu, nanti yang lain kan bisa menambahkan juga. Jadi dari pertanyaan Rifan tadi, dalam Islam itu tidak membiarkan ikhtilaf boleh terjadi tanpa batas. Jadi ada batasan-batasannya. Dalam arti setiap orang itu bebas memahami dan menjelaskan ajaran berdasarkan selera ataupun berdasarkan kemampuan akalnya masing-masing. Nah, dari yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Baik, terima kasih Nizar atas jawabannya. Boleh juga kepada teman-teman ya yang memang mau menambahkan terkait jawaban dari Nizar, juga dipersilahkan. Kali ini saya izin menjawab mengenai pertanyaan dari Ririn ya, yang mengenai masalah apa yang diperbolehkan dalam iktikaf ini ya. Nah, iktikaf yang memang boleh dipermasalahkan yaitu ikhtilaf tadhad ya. Nah, yang dimaksud dengan ikhtilaf tadhad ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah yaitu perbedaan pendapat yang saling menafikan baik dalam masalah yang fundamental atau usuliyah ataupun dalam masalah furu'iyah di mana telah ada nash yang jelas dan qat'i baik dalam segi wurud ataupun dialalah. Sekedar contoh misalnya terkait kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban membayar zakat, kewajiban melakukan haji yang mampu, dan lain sebagainya. Di mana dalam masalah tersebut sudah jelas ada nas yang qat'i dan tidak ada interpretasi lain. Maka bila mana ada yang menyelisihi terkait kewajiban tersebut, nah maka hal itu tidaklah dibenarkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ikhtilaf tadhad. Nah, ikhtilaf dalam masalah tadhad yang diperbolehkan yaitu sebagian masalah usuluddin yang ditetapkan berdasarkan nas yang tidak qat'i, baik subutan ataupun dilalatan. Dalam hal ini, sebagian ulama ada yang menganggap pandangan yang berbeda dalam masalah ini dan dianggap sebagai kekufuran. Namun juga sebagian lain tidak demikian. Nah, terlepas dari benar atau salahnya pendapat tersebut, tanpa mempedulikan dalil yang mendasari pendapat yang berbeda dengannya itu, untuk itu dengan menelisik dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil yang digunakan dalam berpendapat oleh para ulama, akan tampak kelemahannya dan kekuatan masing-masing pendapat. Tentunya dengan tampaknya kelemahan itu, salah satu pendapat ulama bukan berarti kita juga menjatuhkan dari ulama tersebut gitu. Mungkin itu saja, Ririn, terkait jawaban bagaimana ikhtilaf apa yang memang diperbolehkan dalam masalah itu. Apakah sudah cukup, Ririn? Kalau cukup, terima kasih. Ya, sama-sama, Ririn. Untuk teman-teman juga bisa menambahkannya terkait jawaban dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan pertanyaan dari Ripan tadi. Dipersilakan, Nira. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya yaitu, adakah batasan-batasan atau kriteria dalam suatu ikhtilaf sehingga dikatakan bahwa ikhtilaf itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari lingkup Ahlussunnah wal Jamaah? Ikhtilaf yang tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkup Ahlussunnah wal Jamaah adalah ikhtilaf dalam masalah-masalah furu'. Masalah-masalah yang dibolehkan untuk berijtihad di dalamnya. Khilaf dalam masalah-masalah furu' inilah yang masih bisa ditoleransi atau diperbolehkan. Akan tetapi, ikhtilaf yang ada di antara Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh disertai dengan adanya rasa saling bermusuhan di antara mereka. Bahkan mereka harus tetap menjaga rasa saling mencintai dan menyayangi. Hal ini sebagaimana terjadi di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka berselisih dalam beberapa masalah, tapi bersamaan dengan itu, mereka radhiyallahu anhum tidak saling bermusuhan satu sama lain dengan sebab ikhtilaf tersebut. Setiap sahabat berpegang dengan ijtihad masing-masing.
Mereka radhiyallahu anhum mengetahui bahwa orang yang benar dalam ijtihadnya akan mendapat 2 pahala, sedangkan orang yang salah dalam berijtihad hanya mendapat 1 pahala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila seorang hakim berijtihad dan dia benar dalam ijtihadnya, maka baginya 2 pahala. Dan jika dia berijtihad dan salah dalam ijtihadnya, maka baginya 1 pahala. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nira atas jawabannya, penambahan jawabannya. Kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Nabila ya, yang dimana pertanyaan tersebut yaitu mengapa bisa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, perbedaan itu bisa terjadi karena masing-masing ulama memiliki cara yang berbeda dalam mencari jalan keluarnya. Nah, ini pula menjadi salah satu penyebab perbedaan pendapat. Nah, perbedaan tersebut terjadi karena adanya 2 dalil yang berbeda dan nampak bertentangan. Dan masing-masing ulama menguatkan satu hadis yang menurut ulama lain justru lemah. Nah, sebab terjadi perbedaan pendapat atau mazhab juga bisa dikarenakan karena perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih, serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujahid. Itu saja jawaban dari saya. Apa Nabila sudah cukup atas jawabannya? Sudah, terima kasih Reza. Oke, sama-sama Nabila. Boleh juga teman-teman boleh menambahkan terkait jawaban dari saya juga. Boleh dipersilakan. Izin menambahkan moderator. Boleh Putri Alisna, mangga dipersilakan. Pertanyaan tadi, kenapa ada perbedaan dalam pendapat-pendapat ulama? Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan perbedaan tersebut. Yang pertama yaitu perbedaan dari tabiat dari manusia tersebut atau ulama tersebut. Terus kemudian adanya perbedaan tabiat dari bahasa Arab seorang ulama tersebut. Kemudian ada perbedaan tabiat usul fikih taklifiyah pada ulama. Terus adanya perbedaan qiraat pada ulama, kemudian adanya perbedaan sampai atau tidaknya hadis pada ulama tersebut, kemudian perbedaan kuat atau tidaknya hadis yang diterima pada ulama, kemudian perbedaan dalil yang dianggap hujah atau tidak, terus adanya perbedaan tidak ada nas dalam maslahah, kemudian adanya perbedaan dalam qawaid al-usuliyah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Putri Alisna atas penambahan jawabannya. Untuk kali ini saya izin menjawab mengenai pertanyaan dari Putri Nuraini ya. Apa manfaat dari konsep ke-9 tadi? Nah, manfaat yang bisa kita ambil dari sikap toleransi ikhtilaf tersebut adalah memperkenalkan perbedaan pendapat, ya perbedaan antar para ulama, dalil-dalil yang mereka pergunakan, serta sebab-sebab yang menjadikan mereka berbeda pendapat, dan bukan menjadi ajang merendahkan pendapat lawan atau mencari titik kelemahan ulama. Akan tetapi sebagai media untuk mencari pendapat yang paling mendekati kebenaran. Karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap mujahid itu benar. Bila menghasilkan produk yang salah akan mendapatkan suatu pahala atas usaha dan jerih payahnya. Perbandingan ini juga bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari sikap asyabiyah atau fanatisme terhadap suatu kelompok, pandangan maupun tokoh manapun. Fanatisme seringkali disebabkan oleh kebodohan dan ketidaktahuan terhadap informasi yang sebenarnya terkait mengenai pandangan mazhab dan landasan dari pendapat tersebut. Nah, sungguh indah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu ia berkata, pendapatku benar namun berpotensi salah. Sebaliknya, pendapat selainku salah.
namun berpotensi benar. Nah, perbedaan dan perbandingan dapat membangkitkan semangat persaudaraan dan toleransi antar umat Islam dan juga umat manusia. Kemudian juga manfaat lain ialah memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara ataupun pihak lain yang berbeda pendapat, menghargai dan bermuamalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan di sekitar mereka. Barangkali itu saja jawaban dari saya terkait Putri. Apakah Putri sudah cukup atau kurang terkait jawabannya? Putri Nuraini. Iya. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih kembali Putri. Apabila ada yang mau menambahkan juga, saya persilakan ya kepada teman-teman. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nisa Aulia, moderator. Oh iya, boleh dipersilakan, Nira. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yaitu, apa akar permasalahan di antara masalah-masalah besar yang dihadapi umat Islam? Yang menjadi akar permasalahan utama di antara semua itu tiada lain ialah berpusat pada krisis pemikiran. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kenyataan bahwa hampir keseluruhan dari cendekiawan dan reformis Muslim yang silih berganti datang selalu menyuarakan isu pembaruan pemikiran Islam, seperti Al-Ghazali, Al-Razi, Ibnu Taimiyah, Syatibi, dan lain sebagainya. Maka menyelesaikan permasalahan krisis pemikiran menjadi sesuatu yang mendesak dilakukan, sebab persoalan politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya hanya sebagai manifestasi dari problematika krisis pemikiran. Krisis pemikiran umat Islam saat ini setidaknya berasal dari dua sisi. Yang pertama itu ada internal dan kedua eksternal. Hamid Fahmi Zarkashi mengungkapkan, krisis pemikiran internal sejatinya ialah sesuatu yang telah lama disadari umat Islam, seperti kejumudan, fanatisme, taklid, bid'ah, dan khurafat. Sementara krisis pemikiran eksternal ialah merasuknya paham, konsep, sistem, dan cara pandang asing dalam wacana pemikiran keagamaan Islam. Namun, yang tengah menjadi bahaya yang sangat besar saat ini yang dipromosikan dengan gencar oleh berbagai media komunikasi dan pendidikan ialah krisis pemikiran eksternal, khususnya liberalisasi pemikiran Islam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nira atas jawabannya ya. Apabila teman-teman juga yang memang ingin menambahkan terkait jawaban dari Nira, saya persilakan. Jika tidak ada, mungkin dicukupkan saja dari kelompok kami, karena memang pertanyaannya memang sudah terjawab semua, alhamdulillah. Kami cukupkan saja dari kelompok 8. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.